Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Budi, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Berikut ini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Saya Budi MPD sebagai supervisor dan Ibu Yunita Mandasari SPD sebagai supervisi. Berikut ini percakapan pra-supervisi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Budi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Namun kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani ibu guru yang cantik ini, Ibu Yunita Mandasari SPD, salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Koba. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Oke, Bu Yunita, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-supervisi. Dan sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Namun saya ingin menyampaikan bahwa tujuan daripada supervisi kelas ini itu dalam rangka untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Dan mengapa percakapan pra-supervisi ini kita lakukan itu agar nanti Ibu ada persiapan awal sebelum mengajar. Jadi Ibu lebih siap, nanti Ibu lebih percaya diri sehingga nanti Ibu bisa menciptakan proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan tentunya berpihak kepada murid. Gitu ya? Iya Pak Chef. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ini Ibu, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu ingin capai lah terkait pembelajaran yang akan dilakukan? Oke, mengenai tujuan pembelajaran ini yang ingin saya capai, yang saya harapkan itu siswa nanti mampu atau mengerti apa saja sih unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu atau cerita pendek, Pak. Baik, jadi tujuannya adalah peserta didik ini mampu membangun, memahami ya. Memahami unsur-unsur intrinsik yang untuk membangun cerpen itu. Oke. Bagian area pengembangan mana yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Oke, mengenai pengembangan ini nanti akan saya kembangkan dari segi aspek pengetahuan dan juga keterampilannya Pak. Dari aspek pengetahuan nanti saya harapkan siswa itu mampu memahami unsur-unsur pembangun cerpennya, sedangkan keterampilannya nanti siswa mampu di akhir menciptakan sebuah cerpen yang menarik. Oke, mantap sekali. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu pertama pada aspek pengetahuan, yaitu nanti siswa itu mampu memahami unsur-unsur intrinsik untuk membangun cerpen. Kemudian aspek yang kedua tentang aspek keterampilan ya. Dia nanti anak-anak mampu di akhirnya ya sebuah cerpen yang menarik. Baik, bagus sekali. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan nih bagaimana bentuk rancangan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan. Itu baik terkait strategi apa yang digunakan, kemudian model pembelajaran seperti apa, dan mungkin metode apa saja yang akan digunakan. Oke, mengenai strategi ini sendiri nanti saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, nanti berdasarkan gaya belajarnya Pak. Oh gitu. Ya. Terus gaya belajar itu juga sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Oke, siap. Selain itu modelnya nanti saya juga menggunakan model PBL ataupun platform based learning. Sedangkan metodenya menggunakan metode diskusi maupun tanya jawab. Oke, siap. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi langsung dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model yang digunakan itu nanti PBL ya, problem based learning, dan metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Baik Ibu, mantap sekali. Nah, kalau boleh tahu nih nanti media pembelajaran apa yang Ibu gunakan?
Oke, nanti media utamanya itu ada cerpen. Ya, Nanti juga cerpen saya ya. akan menampilkan berupa PPT, Pak. Dan terakhir nanti saya juga menyiapkan LKPD. Oke, siap. Jadi media pembelajaran yang digunakan nanti itu ada cerpen, ada PPT, dan juga LKPD Iya, ya, penugasan ya. Wah, keren banget ini. Nah, kapan nih kira-kira bisa dilakukan nih rencana pembelajaran ini? Nah, kebetulan besok saya ada jam mengajar, Oh Pak. iya, besok Jam ada. ke-7.8 di kelas 11.5. Wah, pas sekali nih Iya. Mbak Guru. Berarti besok hari Kamis jam ke-7 dan 8 di kelas 11.5 ya? Iya. Nanti saya akan coba langsung ke sana. Oke. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat langsung bagaimana proses itu nanti berlangsung ya. Siapa? Nanti apa-apa yang akan terjadi yang selama proses pelajaran itu akan saya catat begitu. Oke. Dan nanti setelah supervisi itu akan ada percakapan pasca supervisi selanjutnya. Oh, Kita akan bicarakan tentang bagaimana prosesnya, gitu ya. ya. Oke Bu ya. Ya. Baik, nah dari pembicaraan kita hari ini tuh apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini mungkin yang saya dapatkan, saya bisa mempersiapkan. Kita bisa mempersiapkan bagaimana atau apa yang akan saya lakukan pada saat melakukan supervisi besok hari. Persiapannya. Oke, siap. Biar Jadi lebih matang. Ibu yang dapatkan adalah bahwa Ibu punya persiapan lah, Ya. tahu punya gambaran dan bayangan Iya. apa yang akan Ibu lakukan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa besok hari Kamis di jam 7.8 ya di kelas 11.5. Mudah-mudahan nanti supervisi akademisnya berjalan dengan baik. Amin. Oke ya. Ya. Oke, demikianlah percakapan pra supervisi yang kami lakukan. Sampai jumpa nanti di kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan supervisi kelas. Selamat menyaksikan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Walaupun sudah siang, Ibu harap kalian semangatnya masih seperti pagi hari tadi, oke? Kita nyanyi. Semangat pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu buat diri kalian. Oke, silakan ketua kelas untuk pimpin terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kelas, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, doakan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Angelina hadir. Ashifa hadir. Ayu Hadir. Devan Hadir. Feli Hadir. Febria Hadir. Clara Hadir. Leonard Hadir. Najwa Hadir, Bu. Nindita Hadir. Nola Hadir. Reva Mariska Hadir, Bu. Siska Hadir, Bu. Sufais Izin ya. Oh, yang kegiatan pramuka ya? Ya. Zaskia Meka Hadir. Wirda Zikra. Hadir. Oke, berarti hari tadi doa yang nggak masuk ya? Ya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai melanjutkan materi pada hari ini, kita lakukan mindfulness terlebih dahulu. Nanti silakan semuanya ikuti instruksi yang Ibu berikan, oke? Oke, Ibu letakkan musiknya. Silakan, kita mulai. Sebelum mulai, silakan anak-anak senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Nah. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetapi tetap tegak dengan kedua bahu tetap
dengan mudah, bisa dipelajari hingga nanti-nantinya. Oke? Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita kemarin juga sudah membahas mengenai cerpen. Nah, hari ini kita akan masuk bagian memahami unsur pembangun cerpen, fokusnya pada unsur intrinsiknya, ya, unsur pembangun di dalam ceritanya. Tujuannya kita ibu harapkan nanti kalian semua mampu memahami unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsiknya. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Ya, oke. Kemarin juga yang sudah menyampaikan pengertian cerpen. Siapa yang masih ingat pengertian cerpen? Boleh menurut pendapatnya masing-masing. Cerpen. Cerpen kepanjangannya apa? Ya. Silakan siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai apa sih cerpen itu? Boleh, Mas mereka. Cerpen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Oke, semuanya paham dengan penyajian mereka? Paham ya, oke. Di sini ada yang sering membaca cerpen. Apa yang pernah membaca cerpen? Ada. Menurut kalian cerpen itu seru nggak sih? Seru. Cerpen juga sering disebutkan bahwa biasanya cerpen itu sebaiknya dibaca sekali duduk, ya kan? Ya. Artinya kalau sekali duduk itu maksudnya apa? Ya, membacanya langsung selesai. Kalau perbedaan cerpen dengan novel beda tidak? Beda. Karena novel dia lebih panjang. Di mana cerpen juga disebutkan bahwa dia itu terdiri dari maksimal 10.000 kata. Oke, makanya kalau bisa cerpen itu dibaca sekali duduk karena ibaratnya dia sudah singkat. Oke. Nah, kita hari tadi akan fokus pada unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsiknya, unsur pembangun di dalam cerita pendek itu sendiri. Yang pertama, nah, Anda sudah pernah mendengar unsur intrinsik cerpen itu sendiri? Ada yang sudah tahu? Misal ada apa saja sih dalam unsur pembangun cerpen itu yang intrinsik? Ada alur, ada tema, latar, ada tokoh, dan ada lain sebagainya. Ada berapa kira-kira? 7 atau 8? 7. Oke, tokoh dan penokohan digabung berarti ya? Oke, kita lihat yang pertama itu ada tema. Kalau tema, coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya tema itu seperti apa sih? Tema itu seperti apa? Ya, Bu. Boleh. Jadi tema itu merupakan jalan utama dalam sebuah cerita. Tema itu ada dua, yaitu tema pokok dan juga tema tambahan. Tema pokok dan tema tambahan. Wah, lengkap sekali penjelasannya. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Oke, gagasan pokok. Jadi intinya pembahasan cerita itu membahas tentang apa sih? Ya kan? Apakah dia menjelaskan tentang pendidikan misalnya, atau menjelaskan tentang kehidupan sosial kemasyarakatan? Jadi bebas. Jadi intinya dalam sebuah cerpen itu membahas tentang apa? Tadi dikatakan ada tema pokok sama tema utama dan juga tema tambahan. Oke, bagus ya. Sekarang kita masuk ke unsur yang keduanya apa? Alur. Alur ini kalian pernah mendengar ada beberapa sih model alur? 3. Maksudnya tahu semua kalian ya? Iya. Yang pertama alur maju, yang kedua yang ketiga akurat. Oke, dari sini alur. Buat dulu ya. Yang pertama alur maju atau alur progresif, terus dan yang terakhir campuran. Baiklah, berdasarkan hasil pemetaan pada kelompok sebelumnya akan kita bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok visual, yang kedua ada kelompok auditori, dan yang ketiga kinestetik. Oke, silakan kelompok 1. Medianya kemarin berupa apa? Menyiapkan PPT. Oke, silakan kelompok 1 membentuk di sebelah sini. Kelompok 2 berupa apa? Video berada di sebelah sini, dan yang kelompok 3 berada di tengah-tengah sini. Oke, silakan
kedua. Oke, sudah sampai mana persiapannya? Oh ya, bikin video ya. Kira-kira bagaimana pendapatnya tadi? Oke, biar pemirsa atau suasana yang ya, boleh kan silakan bikin di sekitar sini ya. Semangat anak ya. Oke, lanjutkan semangat semuanya. Sudut pandang, alur, tema, isi ya. Ini presentasi. Tahu berarti kami dapat nilai plus kok. Tidak takut kan? Cepat tersebut ucapkan apa yang mau ada sangat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 PT Habibi akan memaparkan sebuah materi cerpen yang berjudul Hutan Merah karya Fauziah dengan media audio. Dengan saya sendiri, Najwa Fatin dan teman saya Nora, Edo, Siska, Indra, Julia, dan Clara. Perjuangan ini dulu untuk bertahan hidup di lingkungan. Selain itu, tema cerita ini juga bisa berhubungan dengan konflik antara manusia dan hewan liar, atau mungkin menggambarkan sebuah perubahan alam yang terjadi akibat dari aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami mengenai cerpen yang berjudul ini nih. Berjudul. Oke, sebelum kita memulai ke pembahasan, ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Mariska. Saya Siwan Sari. Saya Reva Zahra. Saya Saidi. Saya Nanda. Saya Oke, perkenalan sudah selesai. Saatnya masuk ke materi pertama. Baik, dari diskusi kelompok yang sudah selesai, sekarang waktunya kita presentasi ya. Masing-masing kelompok melakukan presentasi yang dilakukan oleh semua anggota kelompok. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 tadi medianya berupa PPT. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Kelompok 1 silakan silakan kelompok 1 bisa dimulai. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang unsur intrinsik cerpen Hutan Merah. Yang pertama oleh saya sendiri, Leona Adriano Jatuh. Saya Syifa. Saya Desi Fatmala. Saya Nindita. Saya Zaskia Meka. Saya Pelita. Dan saya Zinda. Oke. Tema dari cerpen Hutan Merah karya Fauziah yaitu mengusung tema lingkungan karena isinya menceritakan kondisi lingkungan tempat tinggal tokoh dari mulai hutan hijau dengan tumbuhan rindang menjadi hutan merah panas karena kebakaran. Yang kedua, tokoh dan penolakan. Terdapat beberapa tokoh dalam cerpen, di antaranya Bora, Dodo, Theo, Pipin, dan Ibu Bora. Bora merupakan tokoh utama dalam cerita karena terlibat langsung dengan konflik yang ada. Sementara itu, Dodo, Theo, Pipin, dan Ibu Bora merupakan pemeran.
Karakter Bora digambarkan sebagai anak gajah yang pendiam, usil, pemberani, dan sayang sekali dengan ibunya. Watak pemberani ini bisa kamu lihat ketika Bora tidak takut memasuki wilayah hutan yang terbakar demi mencari ibunya. Bora sangat khawatir dengan keadaan ibunya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Sudut pandang. Sudut pandang penulis pada cerita mengambil sudut pandang orang ketiga. Bisa dilihat karena pengarang tidak terlibat dalam cerita, melainkan menggunakan tokoh lain seperti Bora, Dodo, Pipin, dan Ibu Bora. Penulis juga menggunakan kata ganti orang seperti ia dan mereka. Latar tempat hutan. Latar waktu bisa dikatakan latar waktu terjadi di siang hari. Ini bisa dilihat dari kalimat pertama pada paragraf pertama yang menjelaskan matahari bersinar terik di Lampung. Sinarnya terhalang rimbunnya pepohonan sehingga hanya menyisakan berkas tipis. Latar suasana. Latar suasana mengalami perubahan dari awal cerita menuju akhir cerita. Di awal cerita, suasana digambarkan seperti wilayah hutan yang rimbun dengan pohon-pohon di sekitarnya. Namun, saat konflik terjadi, suasana berubah menjadi sangat menyedihkan. Api berkobaran di mana-mana, menghancurkan pepohonan dan membahayakan hewan di dalamnya. Alur cerpen di atas memiliki alur maju karena cerita disampaikan secara kronologis sesuai dengan waktu kejadian dari awal hingga akhir. Gaya bahasa, personifikasi. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Metafora, keheningan hutan itu kemudian pecah saat Theo tiba-tiba saja datang sambil memekik nyaring. Hutan terbakar, hutan terbakar. Hiperbola, suasana hutan yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Hutan merupakan tempat tinggal hewan-hewan. Sebagai manusia, kita diharapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk hutan agar makhluk hidup lain juga bisa tinggal dengan nyaman dan tenteram di sana. Sudah, silakan tutup. Atau tanyakan dulu, mungkin teman-teman ada yang bertanya. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Yang ingin bertanya. Cukup. Oke. Kalau gitu sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semua. Baik, penampilan berikutnya dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yaitu adalah kelompok Insinyur Soekarno-Hatta akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan menggunakan video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami dengan tema Perkenalkan, nama saya Reva Marisa, saya Sri Lansari, saya Namira Abiandani, saya Reva Zahra, saya Sardi, saya Imenia Susanti, saya Feli. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama ada tema. Dari cerpen yang sudah kami analisis dapat kami simpulkan bahwa cerpen tersebut mengusung ikat pecah saat saja oleh Allah tiba-tiba datang sambil memekik. Hutan terbakar, hutan terbakar. Kemudian yang ketiga hiperbola. Contohnya, suasana hutan yang tadinya damai tentram seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertulang dulu buat hasil kelompok. Itulah sedikit cuplikan video singkat dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk.
Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis dari kelompok kami mengenai cerpen yang berjudul Hutan Merah karya Fauzia. Di sini kami melalui media audio story dengan anggota kelompok, saya sendiri Najwa Fatin, Saya juga Sinaga. saya Siswalia, saya Nora Agustin, Saya Clara. dan saya Widya Kansya. Oke, selamat mendengarkan. Mulai perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 PJ Habibie akan memaparkan sebuah materi cerpen yang berjudul Hutan Merah karya Fauzia dengan media audio story. Dengan saya sendiri, Najwa Fatin, dan teman saya Nola, Angel, Siska, Wirda, Fibria, dan Clara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema dalam sebuah cerpen ini mengambil tema lingkungan yang berkaitan dengan kehidupan di hutan yang penuh dengan misteri dan bahaya. Tema ini dapat mencakup eksplorasi alam liar, pertempuran antara manusia dan alam, atau bahkan perjuangan individu untuk bertahan hidup di lingkungan keras. Selain itu, tema cerita ini juga bisa berhubungan dengan konflik antara manusia dan hewan liar, atau mungkin menggambarkan sebuah perubahan alam yang terjadi akibat dari aktivitas manusia. Untuk unsur yang kedua adalah tokoh dan penokoh. Terdapat beberapa tokoh di dalam cerpen, di antaranya Bora, Dodo, Theo, Pipin, dan Ibu Bora. Bora merupakan tokoh utama dalam cerita karena terlibat langsung dengan konflik yang ada. Sementara itu, Dodo, Theo, Pipin, dan Ibu Bora merupakan pemeran tambahan. Karakter Bora digambarkan sebagai anak gajah yang periang, usil, pemberani, dan sayang sekali dengan ibunya. Watak pemberani ini bisa dilihat ketika Bora tidak takut memasuki wilayah hutan yang terbakar demi mencari ibunya. Bora sangat khawatir dengan keadaan ibunya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Untuk unsur yang ketiga adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan latar suasana. Untuk yang pertama, latar tempatnya adalah hutan. Untuk yang kedua, latar waktunya bisa dikatakan latar waktu terjadi di siang hari. Ini bisa dilihat dari kalimat pertama pada paragraf pertama. Oke, silakan ditutup presentasinya. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai cerpen yang berjudul Hutan Merah karya Fauzia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, tadi ketiga kelompok sudah melakukan presentasinya dengan media masing-masing. Ada yang menggunakan PPT, ada yang menggunakan audio, dan juga berupa video. Semua kelompok tadi sudah mengerjakannya dengan maksimal, dengan bagus. Bagus, tangan dulu buat diri kalian sendiri. Tadi ya tidak menutup kemungkinan masih ada terdapat beberapa kekurangan ya. Yang pertama bisa dari segi video, misalnya dari segi video tadi terdapat kekurangan, mungkin kendala pada saat pengambilan gambar. Ya, terdapat gerakan itu, jadi membuat gambarnya tidak jelas. Tadi sedikit ya. Oke, terus bagian PPT-nya mungkin tadi kurang ditampilkan, misalnya gambar-gambar yang menarik, apa yang mendukung dengan cerita itu. Soalnya kan tampilnya dari awal sampai akhir kurang lebih hampir sama. Ya, jadi nanti kedepannya bisa lebih menarik lagi, buat teman-temannya semakin semangat untuk melihat hasil presentasi kalian. Jadi buatlah semakin menarik. Tapi Ibu akui semuanya sudah bagus. Oke? Nah, baiklah. Kira-kira mengenai pembelajaran hari ini tadi juga sudah Ibu rekap semuanya nilai satu persatu dimasukkan ke daftar nilai. Oke? Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa saja yang kalian peroleh? Yang kalian peroleh yang pertama, kalian bisa mengetahui tentang materi. Materinya apa? Bapak kasih tentang? Nah, oke, coba kita ulas lagi bersama-sama. Ada berapa tadi unsur-unsurnya? Ada 7. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Oke, yang ketiga, berarti ada
7 ya. Nanti untuk penugasan berikutnya nanti di rumah silakan buatlah rangkuman mengenai materi pembelajaran kita hari ini tadi, bebas menggunakan media apa saja. Misal boleh kalian bikin infografik misalnya ya, atau bikin peta konsep mengenai unsur-unsur intrinsik tadi atau unsur-unsur membangun cerpen. Buatlah sebanyak mungkin, misal menggunakan Canva, PPT atau audio lagi, bikin video lagi, boleh, bebas sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Boleh? Boleh. Nanti akan kita atau ibu cek pada pertemuan berikutnya ya. Ya. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Baik, ibu rasa cukup ya. Sampai berjumpa lagi pada hari kapan jadwal? Jumat ya? Oke, hari Jumat nanti sampai bertemu lagi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu semangat dalam meraih prestasi, oke? Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila terdapat kesalahan, ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, semuanya sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah kegiatan percakapan pasca supervisi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali bersama saya Budi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kali ini saya masih ditemani oleh ibu guru kita yang cantik ini, Ibu Yunita Mandasari SPD, selaku guru yang sudah dilakukan supervisi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Ya, siap masih. Alhamdulillah. Keren. Oke Ibu, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca supervisi, yang mana tujuan dari percakapan supervisi ini untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan barusan. Gitu. Dan saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kira-kira boleh Ibu? Boleh Bapak. Boleh ya, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran? Kemudian apa yang Ibu rasakan? Baiklah, mengenai perasaan saya tadi pada saat melakukan supervisi, awalnya ya tidak dipungkiri saya merasa nervous ya Pak ya, karena tidak biasa kan mengajar dipantau gitu. Jadi tadi merasa wah saya terpantau ini. Jadi awalnya nervous, tapi lama-kelamaan saya sudah mulai merasa nyaman dan juga bahagia bersama. Ya manusiawi lah ya, kita sebagai manusia untuk hal jangankan Ibu lah, saya juga mungkin masih merasa nervous gitu ketika kita mengajar, ada yang memperhatikan, ada yang menilai gitu ya, itu manusia. Tapi sering berjalannya waktu mulai merasa asik, nyaman gitu ya. Iya, mantap sekali. Nah, boleh Bu tolong diceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai itu, kemudian langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan selama proses pembelajarannya. Oke, mengenai area pengembangannya ini tadi saya sudah mengembangkan dari segi aspek keterampilan dan juga pengetahuannya Pak. Dari segi pengetahuannya kan mereka tadi diharapkan mampu berusaha mencoba memahami unsur-unsur apa saja dalam membangun sebuah cerpen, unsur intrinsiknya. Nah, sedangkan dari aspek keterampilannya tadi mereka sudah melakukan presentasi dengan media atau gaya belajar yang mereka inginkan. Ada yang berupa audio, berupa PPT dan juga berupa video tadi. Itu sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing gitu. Iya, mantap sekali. Jadi aspek pengetahuannya tadi sudah mereka memahami apa-apa saja unsur-unsur intrinsik dari membangun cerpen itu. Kemudian pada aspek keterampilannya tadi mereka diberi penugasan untuk menjelaskan tentang alur itu dengan menggunakan video, ada yang menggunakan audio, kemudian ada yang menggunakan PPT gitu ya. Keren sekali. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana tingkat keberhasilan dari area pengembangan yang telah dilakukan? Oke, menurut saya tadi sih proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, namun ya masih terdapat beberapa kekurangan lah pada saat presentasi maupun persiapan sebelum presentasi tadi. Iya, alhamdulillah. Ya, artinya kita manusia biasa ya Bu ya, nggak ada yang sempurna, tapi semaksimal mungkin kita berupaya untuk bisa melakukan yang terbaik, berikan secara maksimal begitu Bu ya. Nah, kira-kira apa sih Bu yang kekurangan yang Ibu rasakan atau
kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran tadi? Oke, menurut saya tadi yang pertama mungkin dari segi kan siswa sudah menentukan masing-masing sesuai dengan gaya belajar mereka. Contohnya seperti di video tadi, kendalanya ya intinya dari waktu, Pak. Mereka dikejar sama durasi, karena kan bahasa Indonesia ini sebenarnya nggak bisa kalau durasinya hanya 2 jam, 2 jam pelajaran. Nah, aslinya berapa jam? 4 jam, Pak. Oh, 4 jam. Iya, tapi hanya 2 jam ya? Ya, pengaturan waktunya dibagi 2 jam hari ini, 2 jamnya besok lagi. Oh gitu, jadi kendalanya di waktu saja sebenarnya ya. Kalau daripada kendala hal lain atau teknis mungkin nggak ada ya, di pengaturan waktu aja ya. Baik, kira-kira penyebabnya apa Ibu itu? Penyebabnya karena tadi pengaturan durasinya. Durasi waktu itu tadi ya? Durasinya dari setiap sesi itu saya rasa kurang gitu Pak. Mungkin tadi dari juga perencanaannya belum tepat. Harusnya 2 jam ini tadi saya gunakan untuk pemaparan materi saja. Penjelasan materi mengenai unsur-unsur pembangunan cerpen itu. Nah, 2 jam berikutnya bisa saya lakukan di pertemuan berikutnya. Tandanya tadi kalau 4 jam langsung mungkin maksimal gitu ya. Nah, tadi itu karena 2 jam harus menyelesaikan semuanya. Akhirnya kesannya kejar waktu begitu ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana rencana untuk memperbaiki itu depannya? Untuk rencananya sendiri mungkin dari persiapan saya sendiri aja Pak. Tadi seperti yang saya lakukan mungkin dari 2 jam pertama di pertemuan yang pertama saya lakukan penjelasan materi terlebih dahulu, diskusi terlebih dahulu. Nah, baru pertemuan berikutnya mereka melakukan presentasinya itu. Yang lebih maksimal kan persiapan mereka. Siap. Jadi rencana kedepannya itu nanti pengaturan waktunya mau diatur sedemikian rupa biar tidak dikejar waktu tadi gitu ya. Iya, mantap. Oke Bu, mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan ke depannya itu dapat terrealisasi dengan baik dan saya akan tunggu nih cerita atau pengalaman baru yang Ibu rasakan nanti selama proses pembelajaran ke depannya itu. Oke, kira-kira kapan nih kita akan melakukan perubahan terkait rencana yang telah Ibu sebutkan tadi? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Tapi untuk tanggalnya mungkin belum bisa saya pastikan ke Bapak, tapi nanti akan segera saya sampaikan. Oke, ya mungkin semester depan kali Bu ya. Karena mungkin semester ini kan kita sudah masuk minggu untuk pas ya, penilaian akhir semester. Oke, nggak apa-apa, di semester depan kita tunggu kabar dari Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya dan sudah bersedia menjawab segala pertanyaan yang saya ajukan. Saya berdoa mudah-mudahan Ibu dapat mengembangkan diri lagi untuk lebih baik ke depannya, tentunya dengan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tentunya berpusat kepada yang penting. Baik, terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, alhamdulillah pelaksanaan supervisi akademik telah kami selesaikan, mulai dari percakapan pra-supervisi, kemudian supervisi kelas, dan barusan kami lakukan adalah percakapan pasca supervisi. Mohon saran dan masukan dari semuanya, dan terima kasih bila sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.